Ihsan Nawai perekam video penggulungan karpet di Masjid Agung Baitur Rahim, Gorontalo akhirnya buka suara. Ia mengaku tak bermaksud mengaitkan masalah tersebut dengan politik. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo Husnul Puhi. Silakan rekan Husnul. Baik, terima kasih rekan Nina. Dapat kami laporkan bahwa pelaku perekam yang bernama Ihsan Nawai eh, terkait video penggulungan karpet di Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo akhirnya buka suara. Ia mengaku tak bermaksud mengaitkan masalah itu dengan politik. Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun LSM dan Ketua PW Al Jamiatul Wasliyah Provinsi Gorontalo ini menegaskan bukan pengurus partai manapun. Namun video yang diunggahnya itu terlanjur viral di media sosial. Ia pun tak mempersoalkan tanggapan warganet. Hanya saja ia menyesalkan perbuatan kepala bagian Kesra pemerintah Kota Gorontalo yang tidak langsung mengkoordinasikan ke pihak Takmirul maupun jemaah lainnya. Iksan berdalih tindakan Kabak Kesra itu terlalu terburu-buru dan tidak memiliki alasan yang jelas sehingga ia mengabadikan momen tersebut. Diberitakan sebelumnya bahwa beredar video yang memperlihatkan beberapa orang terlihat tengah menggulung karpet masjid. Lokasinya itu diketahui terjadi di Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Video berdurasi 3 menit 56 detik itu diposting akun Facebook Iwan Ilahude dan akun TikTok milik Martin Hypnotrick. Dalam captionnya, Iwan menulis bahwa karpet yang sementara digulung itu merupakan sumbangan dari anggota legislatif Provinsi Gorontalo. Sang perekam lantas mempertanyakan alasan mengapa karpet tersebut harus digulung. Dengan nada kecewa, ia mengungkapkan bahwa karpet itu digunakan jemaah, tidak lain guna memakmurkan masjid. Rahmat Liputo meluruskan narasi salah terkait tujuan penggulungan karpet Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Rahmat Liputo ini merupakan salah satu marbot di masjid tersebut ya. Narasi terkait motif penggulungan karpet ini beredar luas di media sosial melalui video yang dibuat oleh seorang netizen. Sebagai marbot yang sudah bekerja bertahun-tahun di masjid itu, Rahmat merasa harus meluruskan komentar miring masyarakat, terutama soal persepsi sang perekam video viral tersebut terhadap pemerintah Kota Gorontalo. Karena gara-gara narasi dalam video itulah yang membuat aktivitas normal di masjid itu jadi seakan terlihat buruk di mata publik. Menurutnya, karpet tersebut sebelumnya memang tidak digelar setiap harinya, hanya digunakan ketika ada kegiatan ataupun hari besar. Hanya karena di malam pergantian tahun pihak masjid menggelar zikiran bersama pemerintah Kota Gorontalo, karpet itu pun digelar. Namun pihak marbot lupa akan penggulungan karpet itu hingga pada Kamis malam 18 Januari 2024 otoritas Pemkot Gorontalo menyuruh marbot tersebut untuk menggulung kembali karpet tersebut. Permasalahan penggulungan karpet di Masjid Agung Baitur Rahim ini disebut telah dibahas oleh Ketua Demisioner Takmirul Masjid Yusri Deu bersama Wali Kota Gorontalo Martin Taha. Menurut Yusri, perihal ini telah dibahas keesokan harinya, usai kejadian penggulungan karpet pada malam hari. Ia juga menjelaskan kenapa Wali Kota Gorontalo itu menyuruh pihak Takmirul untuk menggelar kembali karpet tersebut. Dalam hal ini, Wali Kota Gorontalo sudah menyuruh untuk menggelar karpet tersebut kembali ya. Sebab Martin sempat menanyakan ke Ketua Demisioner terkait penggelaran karpet ini. Yusrin pun menjelaskan ke Martin bahwa karpet tersebut ini digelar karena adanya kegiatan di masjid dan juga atas permintaan beberapa jemaah. Kendati pun, sepengetahuan Martin, karpet di masjid itu memang sengaja tidak digelar karena lantainya tengah dipoles. Di samping itu, beberapa jemaah yang lansia juga turut meminta ke pihak Takmirul untuk menggelar kembali karpet ini. Sebab para lansia itu merasa kesakitan dan kadang masuk angin saat beribadah di Masjid Agung Kota Gorontalo itu. Kendati demikian, Yusri sangat menyayangkan dengan perilaku Kabak Kesra yang menyuruh menggulung kembali karpet tersebut. Sebab Kabak Kesra Pemkot Gorontalo itu tak berkoordinasi langsung dengan ketua demisioner di masjid itu. Demikian rekan Nina yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Husnul Puhi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Ihsan Nawai, perekam video pada kasus ini. Pada hari Kamis tanggal 18, jadi waktu kami mau sholat maghrib, kebetulan saya ada kabar Kesra. Jadi memang saya sudah dengar katanya karpet mau digulung. Nah, waktu ada kabar Kesra saya tanya, Kabak ini mau digulung buat apa? Ini katanya perintah. Perintah, oh ya. Terus mau digulung buat apa? Katanya ini lantai, ini kan baru dipoles, baru diperbaiki. Nantinya kalau pakai karpet rusak. Waduh, saya bilang kebalik ini. Justru kalau dia tidak pakai karpet, itu malah rusak lantainya nanti kan itu kan mau divakum apa itu kan bocor-bocor lagi kan. Itu kan cuma tampalan.
Saya bilang begini Pak Kabar, biasanya yang kebiasaan di masjid sini, kalau ada apa-apa di masjid sini, biasanya Pak Ketua Tamirul, walaupun sudah di messenger beliau bicarakan dulu dengan jamaah. Coba tolong hubungi ke Ketua Tamirulnya. Nah, dia tidak gubris saya waktu itu kan. Nah, waktu tiba dia mau gulung, jamaah marah. Oke. Jamaah marah. Ada jemaah yang mana? Ada jamaah sama jamaah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.